Halo semua, kembali lagi di channel Bochnime. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan info dan teori terbaru mengenai One Piece. Sekarang lanjut ke pembahasan. Kali ini Mimin Bochnime melanjutkan scene selanjutnya. Keadaan kembali memperlihatkan Satria Suci yang satu ini baru saja melakukan hal yang cukup menghebohkan. Dia membuat beberapa prajurit raksasa tertidur lalu memanipulasi alam mimpi mereka untuk memimpikan hal-hal yang menakutkan. Kemudian Killing Ha memakai kemampuannya untuk menarik keluar objek-objek ketakutan itu ke dunia nyata sehingga termanifestasi menjadi monster mimpi buruk yang baru. Mengapa ini menghebohkan? Karena para monster baru yang berasal dari prajurit raksasa itu jauh lebih besar dan lebih kuat dibandingkan monster sebelumnya yang berasal dari para murid di sekolah Walrus. Memang Killing Ha tidak bisa mengeluarkan monster-monster baru itu terlalu banyak karena sangat menguras tenaga, tetapi tetap saja perbuatannya itu sangat merepotkan pihak Elbaf. Salah satu monster mendekati tempat di mana Franky berada, sehingga sang mekanik dalam bajak laut topi jerami itu segera menembok dengan radical beam andalannya. Serangan Franky berhasil tepat sasaran, tapi monster tersebut hanya sekadar terluka dan belum kalah. Padahal monster mimpi buruk sebelumnya biasanya akan langsung tumbang begitu terkena satu tembakan radical beam. Jadi jelas bahwa kualitas kekuatan dari para monster baru ini tidak main-main. Setelah itu diperlihatkan ada beberapa raksasa yang sedang bersama Franky memegang panah sebagai senjata. Mereka langsung membidik dan memanah monster tersebut secara beruntun. Uniknya, monster itu memakai sapuan dari ekornya untuk menangani anak-anak panah yang diarahkan kepadanya. Jadi, bukan hanya sekedar kuat dan besar saja, tetapi para monster baru ini juga memiliki kemampuan bertarung dan insting yang lebih baik. Di area lain, salah satu monster juga mendatangi tempat Bonnie dan para raksasa yang sedang bersamanya. Bonnie meminta para raksasa itu untuk berhati-hati karena monster yang baru muncul ini lebih menakutkan dari para monster sebelumnya. Setelah itu, giliran tempat Zoro dan Sanji yang mendapat sorotan. Mereka masih berada di cabang unik antara dunia bawah dan dunia matahari. Di sana, keduanya sudah berhasil mengalahkan para monster biasa yang jumlahnya tadi cukup banyak. Tiba-tiba, beberapa monster mimpi buruk baru datang ke tempat itu. Para raksasa yang ada di tempat itu pun menjadi terkejut ketika melihat ukuran dari para monster baru yang sangat besar, jauh melampaui para monster sebelumnya. Sanji menanggapi mereka dengan berkata bahwa bukan hanya sekadar lebih besar saja, tapi dia juga bisa merasakan bahwa para monster yang baru datang ini jauh lebih kuat dari yang tadi. Tak lama berselang, salah satu dari para monster itu mencoba mendekat. Monster yang mendekat ini memiliki wujud seperti naga. Tidak tinggal diam, Sanji langsung menendangnya. Kemudian Zoro melompat untuk melancarkan serangan susulan dengan memakai teknik tebas. Namun monster tersebut hanya sekadar terluka saja, tetapi masih belum kalah. Zoro yang melihat itu tanpa berlama-lama langsung memakai jurus barunya yang menciptakan banyak tebasan destruktif kuat dengan Haoshoku Haki. Zoro sudah semakin baik dalam memakai teknik ini karena daya hancur dari tebas itu telah semakin besar. Monster baru yang dia serang pun langsung tumbang setelah terkena teknik tersebut. Namun, di sana masih ada 3 monster lagi yang harus mereka hadapi. Sanji bilang bahwa kedatangan monster baru yang lebih kuat dari sebelumnya itu memang bagus untuk mengasah jurus barunya dan juga jurus baru Zoro. Tapi, dia juga mengingatkan Zoro agar tidak terlalu berlebihan dalam memakai jurus baru dan membuang terlalu banyak tenaga sebab pertarungan utama bukan di tempat ini, melainkan di dunia matahari nanti. Zoro pun merespons dengan berkata bahwa dia paham soal itu sehingga Sanji tidak perlu repot-repot untuk memperingatkannya. Pertarungan di cabang ini hanyalah babak pembuka saja, bahkan bisa dianggap sebagai latihan. Pertarungan
tujuan utamanya tentu ada di dunia matahari untuk melawan para musuh terkuat di sana. Kemudian, dunia bawah tempat Luffy berada juga disorot. Saat sedang berlatih bersama Chopper Gaban, tiba-tiba beberapa monster mimpi buruk baru juga datang ke lokasi mereka. Hajrudin dan yang lain segera bereaksi terhadap para monster tersebut. Namun, Gaban meminta mereka untuk tenang dan tidak melakukan apapun. Gaban menyuruh Luffy untuk menghadapi para monster itu, yang mana ini juga akan menjadi bagian dari latihan. Untuk menghadapi monster-monster di sana, Gaban meminta Luffy memakai kekuatan imajinasi dan haki seperti yang sudah mereka latih tadi. Namun, Luffy dilarang untuk menciptakan benda-benda seperti tadi. Sebelumnya, Luffy sudah pernah menciptakan sebuah palu, raket, dan juga bola. Jadi, benda-benda yang sama tidak boleh diciptakan lagi, sehingga Luffy harus berpikir kreatif untuk membuat hal-hal yang baru. Memang, dalam pertempuran di atas nanti, Luffy bisa saja menciptakan benda-benda yang sama. Tetapi, mengingat ini konteksnya masih latihan, Gaban melarangnya dengan tujuan yang jelas, yakni agar kreativitas Luffy menjadi semakin terasah, sehingga nanti dia bisa menguasai dengan lebih baik kekuatan dari imajinasinya itu. Luffy pun bilang bahwa padahal serangan dengan bola dan haki seperti tadi akan sangat efektif untuk melawan para monster itu. Tapi dia juga tidak mengeluh lebih jauh lagi karena ini adalah latihan yang dia tahu akan membuatnya menjadi semakin kuat. Luffy pun mulai memikirkan hal-hal lain untuk diciptakan dengan kekuatan imajinasinya itu. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, New Marineford kembali disorot. Sebagaimana kita bahas pada video sebelumnya, markas besar Angkatan Laut itu diserang oleh banyak bajak laut. Para bajak laut tersebut tahu bahwa ada berbagai kekacauan yang sedang terjadi di luar, sehingga banyak marinir kuat yang sedang ditugaskan keluar. Dengan kata lain, saat ini New Marineford kekurangan personel Angkatan Laut. Jadi, para bajak laut itu menganggap ini adalah kesempatan yang bagus untuk menyerang. Namun, Akainu sebagai Fleet Admiral tentu tidak tinggal diam. Dia maju ke garis depan dan menghancurkan banyak kapal musuh dengan kekuatan magma yang dia miliki. Meski begitu, banyak juga bajak laut kuat yang berhasil menerobos hingga naik ke daratan. Akainu pun langsung melawan mereka semua. Dia juga ditemani oleh Vice Admiral Kuruma yang merupakan salah satu orang kepercayaannya. Dalam pertempuran di daratan, Akainu memakai serangan-serangan dengan skala yang relatif lebih kecil sebab dia tidak mau berlebihan dan mengakibatkan kerusakan besar di New Marineford. Lagi pula, serangan berskala kecil pun sudah cukup untuk menghadapi para musuh itu. Kekuatan Akainu masih terlalu hebat untuk melawan para bajak laut tersebut. Sementara itu, Kuruma pun bertarung dengan baik. Dia memperlihatkan keahliannya dalam memakai Busoshoku Haki dan teknik Rokushiki. Bahkan, teknik-teknik Rokushiki dari Vice Admiral yang satu ini memiliki berbagai variasi yang unik. Musuh-musuh di sana pun sangat kewalahan dalam menghadapi Akainu dan Kuruma. Jadi, walau markas Angkatan Laut sedang sepi, bukan berarti para musuh bisa seenaknya menyerang. Para marinir lain di tempat itu pun ingin membantu Akainu dan Kuruma. Tapi, Akainu bilang itu tidak perlu. Jadi, dia memerintahkan mereka untuk memakai kapal-kapal dan menghalau musuh-musuh yang masih berada di lautan. Berpindah ke tempat lain, area bawah Red Line di sisi dunia baru juga diperlihatkan. Di sana sedang terjadi pertempuran antara pasukan revolusi melawan Angkatan Laut. Namun, tiba-tiba Barges yang sedang memantau dari markas Umid pun ikut campur dalam pertempuran itu. Barges memakai jubah hitam besar sehingga identitasnya masih tertutupi. Di sana, dia menyerang kedua belah pihak secara acak. Melihat ada gangguan seperti itu, membuat Vice Admiral Onigumo tidak bisa tinggal diam, sehingga Onigumo pun bertarung melawannya di sana. Awalnya, pertarungan itu berjalan dengan imbang karena Onigumo juga memiliki kemampuan yang tidak bisa diremehkan. Namun, seiring berjalannya waktu, Barges mampu unggul karena dia sudah semakin baik dalam memanfaatkan kekuatan buah iblis Riki-Riki no Mimi miliknya. Buah iblis tersebut membuatnya mendapatkan peningkatan kekuatan fisik secara signifikan. Ketika Onigumo mulai terdesak, Vice Admiral Momonga segera datang membantu. Kali ini, giliran Barges yang mulai merasa terdesak karena baik Onigumo maupun Momonga sama-sama merupakan
merupakan marinir yang tangguh. Melawan salah satunya saja, Barges memang bisa unggul, tetapi akan cukup sulit baginya untuk menghadapi keduanya secara bersamaan. Barges pun melompat ke kapal lain, lalu mengambil bola-bola meriam dari kapal itu, kemudian melemparnya secara beruntun ke tempat di mana Momonga dan Onigumo berada. Bola-bola meriam itu melesat dengan sangat cepat, mirip seperti Garp yang bisa melempar meriam dengan tangan kosong. Namun, bedanya Garp melakukan itu dengan kekuatan fisik murni, sedangkan Barges bisa melakukannya karena mendapatkan penambahan kekuatan dari buah iblis yang dia kuasai. Momonga dan Onigumo mampu mengatasi lemparan bola meriam yang beruntun itu dengan tebasan-tebasan yang mereka lancarkan. Tapi setelahnya Barges ternyata sudah pergi dari sana. Momonga dan Onigumo pun tidak melanjutkan mengejarnya karena mereka harus kembali fokus melawan pihak pasukan revolusi yang ada di sana. Sepertinya Barges akan melakukan rencana lain yang lebih efektif dalam situasi saat ini. Bagaimanapun juga, perintah utama dari Kurohige adalah memantau dulu pertempuran di Marijoas dan selalu mengincar sesuatu yang ada di sana. Jadi, Barges sengaja mundur dulu agar rencananya tidak berantakan dan untuk sementara waktu akan pergi ke markas Umid lagi untuk memantau keadaan saja. Lagi pula, sudah ada Lafitte yang terbang ke wilayah Marijoas dan memantau secara langsung di sana. Jadi, selagi Lafitte belum memberi tanda-tanda untuk bergerak, Barges hanya akan memantau dulu untuk sejenak. Sementara itu, pertempuran yang sedang terjadi di Marijoas pun semakin seru. Saat ini, Dragon telah melayang di udara, memakai kekuatannya dan mencuri perhatian dari banyak orang di tempat itu. Mengapa dia bisa mencuri perhatian banyak orang? Sebab dari udara, Dragon sedang mempersiapkan suatu serangan yang tampaknya akan sangat kuat. Dia memancarkan haki yang sangat besar dan di area sekitar tubuh Dragon juga muncul efek badai yang terpusat pada area itu saja. Melihat hal tersebut membuat Garling tidak bisa tinggal diam. Sang Gorosei tersebut ingin segera melompat untuk menggagalkan aksi dari Dragon. Namun tentu tidak semudah itu. Dragon yang notabene bisa mengendalikan angin mampu memanipulasi angin yang ada di area sekitarnya. Dengan begitu, sulit untuk mendekati Dragon dalam kondisi seperti ini karena tekanan angin di sekitarnya terlalu kuat dan menekan siapapun yang mencoba mendekat. Garling pun mulai menggunakan kekuatan buah iblisnya karena kekuatan fisiknya menjadi lebih kuat dan pergerakannya pun menjadi semakin cepat. Garling mulai bisa bergerak dan mencoba mendekati Dragon yang ada di udara. Dia segera melompat untuk menerjang ke arah Dragon. Lompatan Garling ini sangat cepat dan tinggi seolah dia sedang terbang. Namun tetap saja kecepatan Garling itu belum bisa menandingi kecepatan Dragon. Dragon yang masih di udara langsung melesat ke arah Garling untuk menyambut serangan dari sang Gorosei itu. Serangan mereka pun saling beradu di udara dan terjadi bentrokan Haoshoku Haki yang sangat besar di tempat itu. Dampak dari adu serangan ini sangat dahsyat sampai menghancurkan sebagian besar halaman di Marijoas. Bahkan orang-orang yang ada di bawah Red Line pun bisa melihatnya. Akainu yang melihat itu dari New Marineford pun bisa menduga bahwa itu pasti adalah bentrokan serangan antara Dragon melawan Garling karena terlihat hempasan angin yang terlalu kuat kalau dibilang angin alami. Nah, bagaimana menurut kalian terkait ini? Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada pembahasan channel Bochnime kali ini. Menurut kalian bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Peaceful World!